Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memulaikan renungan kita pada hari ini. Kita renungkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Padakah kisah salibmu, Yesusku, Yesus kami berlindung. Agung salibmu Yesus, salibmu, salibnya, salibnya yang kumuliakan, iya salibmu, salibmu, iya kumuliakan.
Yesus. Sebab Dia penebus bagi kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan dari awal. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin, katakan, ku yakin, katakan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, sama-sama katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan dari awal. Aku tahu Dia penolongku, darahnya tebus. Karena kami yakin, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, dan kami yakin Tuhan, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang. Teman-teman, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sama-sama katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah. Sama-sama katakan, Engkau bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu dan datang. Jemaat Tuhan katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kasih tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dan Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah, hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Siapa yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Mari kita bersorak memuji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenang. Boleh angkat jempolnya, katakan, Dia sungguh baik,
Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dalam bahasa Inggris sama-sama katakan, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Sama-sama katakan. Tepuk tangan untuk meriah Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sama-sama katakan dari awal. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dipatahkan, kuasa maut dipatahkan. Hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah. Kau boleh angkat jempol, katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Saudara katakan, dia sungguh baik, dia sungguh baik. Boleh angkat jempolnya. Dia teramat baik, Yesus, dia baik bagiku. Mari angkat jempolnya lebih lagi. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Katakan, Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia teramat baik buat kita. Yang sama-sama percaya boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Banyak sekali yang terjadi pada hari ini, saudara-saudara. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat kita. Boleh sama-sama katakan amin. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Mari
sama-sama katakan, tiada pernah sedetik pun Kau tak pernah meninggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan saja yang angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan Yesus, kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah, Yesus tak pernah tinggalkanku, tinggalkan. Sungguh mulia, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan lebih lagi, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama katakan, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama, katakan, Yesus Engkau. Kami ingin menyembah Kau Tuhan Yesus, karena Kau juru selamat bagi kami, dan kami menang atas-Mu Tuhan Yesus. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan hanya Kau Tuhan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku
kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, Kau terbesar Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Selamanya, selamanya kami menyembah Kau Yesus. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Haleluya Yesus. Mari menyembah nama Tuhan. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Mari menyembah nama Tuhan Yesus. Dia Allah juru selamat bagi kita, yang menebus kita. Mari kita sembah, mari kita sembah. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Ya bala bala bala. Ya bala bala bala. Mari nyatakan, nyatakan, nyatakan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Ya bala bala bala. Kau ku sembah Tuhan. Selamanya kami sembah. Iman kami tertuju padamu Yesus. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah darah-Mu yang suci menebus kami. Mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sungguh besar atas kami. Ya Rabbi ya sandara bala 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 bala. Sebab Dia yang hidup bagi kita saudara-saudara. Mari kita menyembah nama Tuhan Yesus. Dengan hatimu katakan, oh, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Engkau hidup bagi kami, sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan Yesus. Sebab Kau Tuhan kami, ku tak gentar. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi, hidup
ya hidup. Kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Praise the Lord, sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dalam imanmu. Haleluya. Praise the Lord. Ya Bapa, saudara, kami tak gentar, ku tak gentar, karena Kau yang pegang hidup kami, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup kami tak gentar. Hidup kami tak gentar Tuhan, sebab Kau Allah kami. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti Katakan Yesus hidup. Dia hidup. Hidup jadi Tuhan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan di saat ini. Ora basandara lama sano, sikira lama sando. Betapa kami mengasihi Yesus, Kau teramat baik, sangat baik bagi kami. Kami muliakan Yesus. Kau penolong kami, kami mau terkoneksi. Yesus, Sandara Labataka, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. anugerah-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini.
Rabaya sandara bala bala. Kami bawa syukur kami Tuhan demi namamu. Rabaya sandara bata karabaya sandara bala bala. Rabaya sandara. Terimalah persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami angkat tinggi, muliakan namamu. Yarabaya sandara bata karabaya sandara bata karabaya salabala bala takarabaya. Yarabaya labaya salabala. Sungguh suci namamu. Kau teramat baik Tuhan. Oh, Riana lama sandara lama rama rama. Haleluya. Oh, rama sandara lama sandara. Tuhan, Kau telah membawa pemulihan ke dalam kehidupan kami, di mana Kau telah menghubungkan kami kembali dengan Allah Bapa. Satu hal yang perlu kami selalu ingat, Tuhan, kami tidak boleh datang di hadapan-Mu dengan tangan hampa, Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi siang hari ini kami katakan di hadapan-Mu, ini kami bawa hidup kami, diperuntukkan untuk melayani-Mu. Dan apabila Engkau berkenan dengan kedatangan kami di hadirat-Mu dan apa yang kami bawa dalam hati kami, mari saat ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Yes. Pemulihan demi pemulihan mulai terjadi atas keluarga-keluarga di tempat ini, Tuhan. Engkau memberikan setiap kami buah iman, buah kekudusan, hasil daripada pengabdian kami kepadamu, kasih yang mulai tumbuh terhadap-Mu, Tuhan. Ketika kami menyembah, berkumpul memuji-Mu di tempat ini, mari nyatakan Kau Allah yang nyata bagi kami, bukan Allah yang semu, bukan sebuah permainan, bukan sebuah sandiwara. Tapi tatkala kami datang kepadamu, belajar membawa hati yang tulus, semakin nyatalah Engkau dalam hidup kami. Oleh karena itu kami yakin percaya Engkau sanggup mengangkat setiap kami di tempat ini, tak terkecuali. Yang lemah dikuatkan, ekonomi lemah dikuatkan, Tuhan, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hati dan pikiran kami lebih lagi diluruskan, disucikan, dikuduskan. Semua kami kuat secara mental, Tuhan. Keluarga kami kuat, anak-anak kami kuat, Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, rabasandara lagara labara bara 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 bara. Semua karena perbuatan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, rabara bara 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 bara. Mari terus menyembah Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kau Allah kami yang kami nyatakan Tuhan Yesus pribadi-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Hampiri setiap kami. Haleluya. Teramat baik pikiran kami, selamanya Kau tiada basuh.
Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya rindu hari ini kita melakukan hal yang spesial untuk Tuhan. Yang setuju katakan Yes. amin. Mari sama-sama kita tutup mata. Dan kalau saudara hari ini berani persembahkan hidupmu kepada Tuhan, caranya bagaimana? Dengan posisi sikap doa tutup mata, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan yang berani saja. Kalau tidak berani jangan, karena konsekuensinya total. Katakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan, kuserahkan untukmu. Terus angkat. Saya minta WL pimpin lagu ini sekali lagi dari ref saja. Terus ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Emas dan perak tidak ada pada kami selamanya. Apa yang ada pada kami seluruh hidup kami, Tuhan. Raba-raba kami persembahkan kepadamu. Sekali lagi ku
korban syukur ke tempat hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami menyembah Kau Tuhan Yesus. Oh haleluya, terus menyembah Tuhan. Ya Rabaya Sandara Bataka Rabaya Salabala Bala 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 Bala. Oh Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Yes, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Katakan holy. Katakan are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Katakan amin. Amin. Yesus. Berapa orang yang merasakan kekudusan Tuhan di tempat ini? Lambaikan tangan. Tuhan, Kau terus mengajari kami sikap takut akan Tuhan. Dan Kau pasti hadir secara dahsyat dalam hidup kami. Kau menolong kami Tuhan. Sesungguhnya kami bangga punya Allah yang peduli terhadap orang yang lemah. Peduli terhadap orang yang hancur hati. Bahkan dekat pada orang-orang seperti kami ini. Perlu kami katakan Tuhan, merupakan suatu kehormatan kami boleh mengenal akan Engkau. Dan biarlah Tuhan kami memikul tanggung jawab untuk membawa nama-Mu ke tengah kehidupan banyak orang. Memampukan kami. Secara khusus berkati hidup kami lebih lagi sejak hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari saat ini Tuhan kami katakan kami siap sambut mendengar firman-Mu. Pengurapan daripada Roh Kudus memenuhi setiap kami. Dan terutama pengurapan daripada Roh Kudus memampukan pemberitaan saat ini. Ini doa kami. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Saya merasa GB Stomotor belum terlalu mantap tepuk tangannya. Jujur saudara. Ayo berikan yang oh haleluya. Bisa lebih lagi dari ini saudara. Sebab kita bukan tepuk tangan untuk Cristiano Ronaldo. Kita bukan tepuk tangan untuk Lionel Messi. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Haleluya. Silakan duduk Bu Bapak, Shalom. Ibu Bapak yang terkasih, minggu ini adalah minggu di mana kita diberikan kesempatan terakhir untuk memberikan persembahan buah sulung. Sesungguhnya mungkin Pak Edward pengen tanya, angkat tangan yang belum bayar buah sulung tapi nggak baik begitu Pak ya.
Karena pada dasarnya ini bukan membayar tapi persembahan kita kepada Tuhan. Buah sulung ini sesuatu yang sangat alkitabiah. Karena Allah mempersembahkan yang terbaik bagi kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari mengenai buah sulung ini, Tuhan sebenarnya mengajarkan Israel. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Ketika Israel itu baru menjadi bangsa, Tuhan perintahkan kepada mereka, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Tentu secara manusia saja kita bisa membayangkan dan mengerti. Ya, kalau memang sesuatu yang terbaik kita sisihkan dan kita peruntukkan itu untuk Allah atau untuk siapapun, tentu maknanya kita bisa rasakan itu pasti menghargai. Hanya saja saudara, daging ini kadang-kadang susah untuk kita kendalikan dan taklukkan. Berikut Imamat 23:10. Tuhan perintahkan, Tuhan ajarkan mereka. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Jadi saudara, stressingnya, penekanannya di sini mungkin harus. Janganlah kamu nanti lupa. Dari mana semua ini kamu peroleh? Yang pertama tadi, menghargai dengan cara jangan memberikan yang sisa-sisa. Kalau kita bisa lakukan itu, wah, betapa indahnya itu bagi Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua adalah jangan pernah lupa dari siapa semua ini bisa dan termungkinkan. Kalau kita tetap seperti itu, amanlah hati kita ini di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Lalu yang ketiga, Amsal 3. Ini malah agak sedikit terbalik. Bukan tuntutan tapi pemberian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kata Tuhan, nah sekarang stressingnya beda. Tuhan katakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maka saudara yang ketiga ini justru berbicara jika kita lakukan yang pertama dan kedua tadi. Serba cukuplah dalam kehidupan kita akan kita alami. Saudara, kita lihat berikutnya. Prinsip-prinsip ini diberikan Tuhan menjadi prinsip-prinsip spiritual. Sekaligus prinsip-prinsip ini diberikan Tuhan untuk menyoroti isi hati manusia. Dengan kata lain, prinsip-prinsip ini nggak mungkin manusia bisa mengerti dengan sendirian. Tuhan harus memberikan prinsip ini kepada manusia. Nah, sekalipun Tuhan sudah berikan ini kepada manusia, belum tentu juga manusia bisa dapat melakukannya. Jadi dengan kata lain saudaraku, prinsip ini diberikan Tuhan kepada manusia karena Tuhan tahu manusia itu selalu apa? Nalurinya itu merasa takut tidak cukup. Bagaimana mungkin Tuhan aku yang terbaik harus kusisihkan lalu nanti kuserahkan untukmu, sedangkan untukku aja gak cukup. Itulah manusia. Yang kedua, Tuhan perhatikan manusia itu senang sekali membangun ikatan emosional dengan harta benda. Maka saudara, tidak jarang terjadi yang namanya sengketa warisan. Dan yang ketiga, Tuhan tahu manusia itu selalu mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu dibanding orang lain. Pokoknya aku aman dulu lah. Itu naluri manusia.
Jadi saudara, prinsip-prinsip yang Tuhan berikan ini sulit ditangkap, dimengerti kenapa harus seperti itu oleh manusia. Makanya saudara, ada ayat dalam 1 Korintus 2:14. Coba kita lihat ayatnya. Dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Nah itu saudara, Tuhan sudah berikan ini caranya. Manusia duniawi nggak bisa menerima itu. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ngapain aku seperti itu? Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan dengan demikian saudara, karena terus menerus manusia hidup dalam roh takut tidak cukup. Terus menerus manusia itu mulai mamon itu muncul, memancing dia untuk mencintai harta benda. Dan terus manusia itu semakin lama terus semakin giat untuk mengamankan dirinya, preservasi diri. Maka yang terjadi adalah dia mulai menumpukkan. Dia mulai tidak bersedia berbagi. Dan di mata Tuhan ini adalah kegagalan. Karena kita akan lihat nanti saudara, Tuhan gak mau manusia itu seperti itu. Kita akan lihat Tuhan tidak mau manusia itu menumpukkan dan tidak mau berbagi. Yang mengerti katakan amin. Coba kita perhatikan di situ ditulis 1 Yohanes 4:20. Mungkin boleh dibuka ayatnya. 1 di Easy Worship, 1 Yohanes 4:20. Kalau saya kutip mungkin kata-katanya kurang pas, tapi bisa kita dengarkan. 1 Yohanes 4:20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah. Jika dia berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, Allah itu mau melihat kita semua itu menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Itu desainnya Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi. Pesan hari ini singkat sekali saudara. Sebentar lagi selesai. Dan kita lihat next slide. Maka mulailah Tuhan menegur Israel. Karena gagal. Sikap hatinya ini gak lepas daripada semua roh-roh dunia tadi. Teguran-teguran diberikan. Beberapa kita bisa lihat. Ini ada dalam Yesaya 58. Tuhan berkata demikian. Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematakan kuk. 7 kita baca sama-sama. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan dari saudaramu sendiri. Tuhan tegur. Kalau saya boleh peragakan, tapi ini bisa jadi sangat beda dengan versi Tuhan. Tuhan mulai melihat, kok jadi begini? Kok jadi begini kalian? Itulah pandangan Tuhan terhadap Israel. Yang dia bangkitkan dari Abraham. Dia bentuk Israel itu dari Abraham. Abraham anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub. Dari Yakub muncullah 12 suku Israel. Kemudian mereka masuk ke Mesir, jadilah mereka 2 juta orang. Setelah itu Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Masuklah mereka ke negeri perjanjian dan lama-kelamaan mereka mulai tidak peduli satu sama lain. Kok jadi gini? Lagi Tuhan tegur, Amos 5:11. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, aduh,
mengambil pajak gandum daripadanya, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Roh duniawi tadi mengakibatkan manusia tidak peduli terkhusus kepada kaum lemah. Capek saudara kalau kita baca nanti, banyak sekali teguran. Tapi mau gak mau. Nehemia 5:1-2. Maka jadilah di sini yang namanya Nehemia, seorang nabi Nehemia. Amin saudara. Amin mereka. Ini ada Nehemia saudara. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Teriakan seperti ini saudara, teriakan orang lemah saudara, pasti tembus surga dan kedengar oleh telinga Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat mana orang-orang yang harusnya bertanggung jawab, Tuhan sangat tidak berkenan melihat kondisi seperti itu. Maka datanglah Tuhan Yesus. Dia mulai meluruskan perkara ini satu persatu. Dia katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena dia mulai melihat, ini pengabdiannya mulai ke arah kepada Kalau mau mengabdi, kalau mau berpihak, pilih satu. Makanya Tuhan katakan, kamu pilih mana? Tapi hati-hati pilihanmu. Kutuk atau silakan kamu yang pilih, bukan saya yang tentukan untukmu. Kira-kira begitu. Tuhan berikan kepada kita hak untuk memilih sikap dan tindakan kita. Yang kedua, Tuhan katakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi. Tarik napas dulu sebelum saudara baca. Bahkan ia memberi, gak berani baca kan saudara? Tuhan Yesus menjadikan ini contoh. Contoh. Tapi begitu banyak kita sangat menyukai contoh ini tapi belum berani bertindak. Amin saudara. Sekali lagi mari sama-sama kita baca dari kata tetapi. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan, coba yang mana yang memberikan paling banyak? Dan jawaban Tuhan Yesus adalah yang ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Wah, Tuhan Yesus ini mengcounter saudara. Wah, diserang, di-attack saudara konsep duniawi manusia. Amin saudara. Dihancurkannya. Matius 16:25-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di sini saya katakan saudara, kadang-kadang kita perlu lepas kendali supaya Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Amin saudara. Ya saudara ya, janda itu lepas kendali kan saudara. Mau makan apa dia besok, tapi Tuhan pasti pegang kendali atas hidupnya. Saya yakin percaya janda itu tidak pernah kekurangan sesuatu apapun selanjutnya dalam hidupnya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tepuk tangannya harus tepuk tangan orang percaya dan yakin. Karena Tuhan itu nyata, amin saudara. Tuhan itu bukan main-main. Tuhan itu real. Yesus hidup. Dia sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia pasti bela, tolong, sertai aku dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Satu lagi Tuhan Yesus sampaikan di antara banyak hal.
Lukas 12:32 tuh. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 33, siapa yang berani baca kuat-kuat? Tarik nafas sekali lagi. Oke lah kita baca, Tuhan mampukan kami. Amin saudara. 1, 2, 3. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Katakan pada kiri kanan. Jadi saudara, konsep Yahudi sedekah itu sadakah namanya. Bukan pinggir jalan kasih pengamen atau manusia silver. Konsepnya adalah sepanjang hidup ini aku harus tolong orang lemah. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah itu. Kalau dikatakan juallah segala milikmu, Abraham juga pernah kena ujian seperti ini. Dan yang termahal bagi Abraham bukan semua ternaknya yang ribuan itu, tapi pribadi yaitu anaknya. Kalau Tuhan perintahkan apakah kita lakukan, itu aja saudara. Amin saudara. Dalam hal itu Abraham ingin melakukan apa saja yang Tuhan katakan. Sampai titik koma terakhir. Ketika Tuhan perintah, aku lakukan. Amin saudara. Tapi di ujungnya kita tahu Tuhan katakan, stop. Nggak jadi. Ambil aja kambing domba itu. Karena aku sudah tahu hatimu seperti apa. Yang mengerti katakan amin. Hati kita harus lengket, nempel, termagnet kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Amin saudara. Sehingga kita mengerti. Kalau kita beri saudara, Tuhan itu tidak akan diam. Ya saudara. Itu prinsip. Itu prinsip rohani. Yes saudara. Itu prinsip kemajuan. Yes saudara. Itu prinsip kita itu boleh berkembang. Ya saudara. Itu prinsip. Maka Tuhan katakan, berilah maka akan diberi kepadamu. Itu prinsip. Suatu takaran yang dipadatkan, diguncangkan, dipadatkan sampai gak cukup tempatnya, melimpah ruah. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Yes. Buatlah bagimu, Tuhan tantang. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, sesungguhnya yang akan Tuhan berikan kepada kita, kerajaan surga itu sendiri diberikan kepada kita. Empunya, di owner, dan akan mewarisi bumi. Semua yang boleh kita miliki hari ini, sungguhnya bukan milik kita, tapi titipan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakanlah amin. Amin saudara. Amin saudara. Itu titipan. Sehingga di akhir hidup kita dia hanya tanya satu hal. Sudah kamu apakan titipanku itu? Amin saudara. Saudara. Jadi hidup kita ibarat tukang bawa paket. Saudara. Paket gitu ya saudara ya. Betapapun bagus isi paketku, itu bukan milik. Tugasku adalah mempertanggungjawabkan. Haleluya saudara. Kalau kita seperti itu, jadilah kita seperti ayat yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka saudara, hasil daripada khotbah-khotbah Tuhan Yesus ini amat dahsyat. Berubah. Gereja mula-mula itu mindsetnya berubah. Tadinya mereka merasa diri mereka pemilik. Sekarang mereka sadar, aku bukan pemilik. Aku pengurus sesuatu yang Tuhan titipkan kepadaku. Itulah namanya penilik. It's not mine actually.
Maka kalau kita seperti itu, Tuhan katakan, hartamu besar di surga. Berapa orang di sini percaya itu, saudara? Yes. Terbukti. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orientasi mereka bukan lagi harta benda tapi jiwa-jiwa. Yang mereka pedulikan adalah apalagi yang harus kulakukan agar satu orang tambah masuk ke dalam gereja. Apalagi yang bisa kulakukan agar satu orang lagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi yang bisa kulakukan agar satu orang lagi minggu depan masuk ke GBI Sutomo Tower. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Itu melulu yang dia pikirkan, itu melulu. Maka saya katakan, ibu bapak yang menabur tiap minggu untuk konsumsi makanan kita enak-enak, saya yakin Tuhan catat semuanya itu di surga. Dan ibu-ibu lain yang belum terlibat, yang mau, silakan segera mendaftar. Saya yakin ini semua untuk jiwa-jiwa. Untuk orang agar mereka boleh mengenal akan Allah, menyembah Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dan hidupnya masuk dalam kerajaan kekekalan. Kita berikan tepuk tangan. Ayo saudara yang yakin katakan amin. Yang terakhir saudaraku, Kisah 4:32 kita lihat, bukan harta benda lagi. Mereka sudah lewat yang namanya fase harta benda. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, jiwa-jiwa saudara, dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Haleluya. Mari saudara, hari-hari ini berikan hidupmu itu kepada Tuhan. Tunjukkan kepada Dia. Amin saudara. Ini aku Tuhan. Aku siap melayanimu. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagi. Sekali lagi kita katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur, dan sembah-Mu. Ku persembahkan kehadiran-Mu yang terbaik. Mari angkat tangan kita bersama-sama.
detik kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik. Sebab Kau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau layak. Engkau layak. Glory, glory, glory bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-hambamu saat ini. Urapi anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, semua kami diberkati. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Praise the Lord, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan dua persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita, GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan informasi sepekan gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Saat ini sedang berlangsung pemeliharaan kaki atap dan beberapa bagian bangunan, dan juga pekerjaan tahap berikutnya akan segera dimulai. Dan saat ini juga Departemen Pembangunan akan menginformasikan penerimaan dan pengeluaran pembangunan bulan Maret 2026 sebagai berikut. Penerimaan persembahan pembangunan bulan Maret 2026 dengan total Rp1.219.125.787. Pengeluaran persembahan pembangunan bulan Maret 2026 dengan total Rp655.810.304,05. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa kita. Dan di minggu keempat ini kita membawa persembahan pembangunan. Untuk persembahan pembangunan dapat di-scan QR Code berikut ini dengan kode unik 01 untuk pembangunan, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Dan juga kita memberi persembahan buah sulung sebagai wujud ungkapan ucapan syukur serta respon kita atas penyediaan Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya sekali di sepanjang bulan April dengan memasukkan persembahan buah sulung ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau dengan transfer dengan kode unik 15 untuk buah sulung. YSKI bekerjasama dengan PMI Kota Medan akan mengadakan aksi donor darah pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Pendaftaran langsung di tempat dengan pendaftaran terakhir pukul 13 WIB. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN untuk pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2026. Kelas BPN akan diadakan mulai tanggal 3 Mei sampai 21 Juni 2026 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi pasangan yang akan menikah, silakan mengisi formulir di ruang lokan GBI Rumah Persembahan pada hari dan jam kerja dengan persyaratan sebagai berikut.
Sekian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, warta sepekan GBI Stomotor, Minggu 26 April 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tambir nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening Jemaat GBI Stomotor Bank BCA dengan nomor 54604191176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA, dapat menghubungi asal yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Stomotor seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos tersebut, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Stomotor. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi asal yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Sekali lagi, gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau Kristus, amin. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita satukan hati kita, menutup ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terpuji namamu Bapa buat anugerahmu, pertolonganmu sepanjang hidup kami Bapa. Di mana awal ibadah kami hingga akhir ibadah kami ini Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Hanya doa dan pujian yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Bapa, terima kasih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kiranya menjadi sumber berkat buat kehidupan kami. Dan menjadi pedoman hidup kami Bapa untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapa, gembala kami di tempat ini. Kiranya urapilah hamba-Mu ini Bapa, menjadi sumber kekuatan buat kami untuk jemaat di tempat ini Bapa. Berikanlah hikmah-Mu Bapa untuk membina dan mengerahkan jemaat di tempat ini Bapa. Berkati keluarganya Bapa dan anak-anaknya, dan segala pekerjaannya dan segala usahanya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Berkatilah mereka Bapa dan seluruh yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat negara kami di Indonesia ini Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa segala persoalan dan permasalahan di dalam negeri kami ini. Kiranya menjadi sumber kekuatan buat kami, dan Engkau yang menjadikan negara damai dan sejahtera Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin kami Bapa. Pemimpin mulai dari presiden hingga sampai ke daerah Bapa. Kiranya berikan hikmah-Mu dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami dalam gereja, baik dari pusat hingga ke daerah Bapa. Kiranya kami dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Tuhan Allah Bapa kami percaya banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai menurut kehendak-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa. Kiranya Engkau melepaskannya kepada kami, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami Bapa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu segala pelayanan mulai dari hari ini sampai minggu ke depan Bapa. Kiranya Engkau campur tangan dalam pelayanan kami Bapa. Kiranya gereja kami ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan Allah Bapa kami, yang sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami akan menuju rumah kami masing-masing. Senantiasa Engkau selalu beserta kami, selalu menolong kami di perjalanan kami. Kiranya Engkau berkati kendaraan yang kami tumpangi, yang kami kendarai Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala kecelakaan dan segala musibah Bapa. Inilah kami pada sore siang hari ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan kembali nantinya pada sesi kedua nanti untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Kiranya hamba-hamba-Mu dan segala umat-Mu, kiranya Engkau kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan menerima berkat dari Engkau. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita arahkan hati kita untuk kota kudus Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera atas purimu tembok Yerusalem. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan itu mengalir untuk kita semua. Terutama mengalir untuk Indonesia, negara yang kita cintai ini. Mengalir untuk setiap negara-negara. Sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan ada di setiap negara. Sehingga tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perang. Yang ada
kasih Tuhan bersama mereka. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga damai sejahtera dari Tuhan itu melingkupi kita semua. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan itu ada di GBI Setomo Tower. Biarlah setiap jemaat menerima kasih damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau berpisah dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu dan wajahmu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Angkat. Yesus, Dia baik bagi